my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang aku mau update energi perasaan dia ke kamu saat ini. Jadi, ini kalau dianya siapapun yang mau kamu gebetan atau pasangan kamu, kita update energi saat ini. Oke? Dan perlu diingat ini adalah general reading, energi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Yang namanya general reading, siapapun yang nonton video ini, kamu klik, berarti ini pesannya untuk dirimu. Dan perlu diingat, kalau yang namanya aku buat video itu biasanya aku memang menyisipkan healing energi. Jadi siapapun yang butuh healing energi, mau kamu juga nggak pengen dengar tentang dianya pun, kalau kamu mau claiming energi healingnya, nonton dari awal sampai akhir. Caranya gimana? Sit back, enjoy, relax, dengerin suara aku, tonton videonya, di situ energinya bisa kamu claim. Oke, kita bersihin energi kamu dulu dari energi negatif sebelum kita mulai. Spirit guide, angel, divine power, red light guide, and goddesses. I'm releasing all the negativity that come from inside them and that come from outside. I'm releasing the negativity. I'm removing all the negativity and replace them with positive energy. Spirit guide, angel, divine power, red light guide, and goddesses. I'm sending love. I'm sending light. Oke. Aku akan bacakan dulu tentang energi kamu, baru tentang energi dia. Perlu diingat kalau ini adalah general reading, kalau misalnya ini dibuatkan untuk banyak orang. Jadi kalau kamu mau dibuatkan khusus untuk dirimu, kamu bisa book personal reading. Caranya gimana? Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah, tinggal dicat aja. Harap sabar. Oke, kita langsung mulai aja tentang energi kamu dulu ya. Spirit guide, angel, divine power, red light guide, and goddesses. Tell me about your current energy right now. Ada energi The Emperor, ada energi Aries. Kamu lagi fokus banget sama karir, fokus banget sama diri kamu, memperkokoh diri kamu sendiri. Secara energi di sini aku juga I just need 2 card to balancing their energy. Sebentar ya, secara energi aku lihat di sini cukup dominan. Kamu orang yang cukup dominan. Di sini ada keteraturan dalam kehidupan kamu. Emang lagi fokus sama finansial, bisa teratur di finansial atau karir. Oke, di sini cukup strong ya energinya. Jadi kamu orang yang cukup bisa dibilang pembawaannya juga kuat. Dari the strength di sini kestabilan, stability dan kekokohan. Jadi energinya lagi oke banget saat ini malah. Dari kekuatan di sini yang aku lihat juga kamu kuat sama kamu nyaman sama kekuatan yang kamu punya. Kamu punya otoritas tentang kebebasan diri kamu punya otoritas untuk diri kamu sendiri. Terus aku juga lihat di sini ada sebuah kenyamanan yang datangnya juga secara natural datangnya ya, bukan kenyamanan yang dibuat-buat. Dari the Ace of Pentacle lagi banyak rezeki, lagi banyak prosperity, rezekinya dari depan juga bagus. Dari dari kehidupan di depan juga oke. Tapi yang aku lihat dari prosperity di sini, ini sesuatu yang datangnya slow tapi sure banget. Dan di situ aku lihatnya emang seperti apa ya? Ini bakal long last. Jadi entah dari kamu udah kerja keras di karir atau kamu kerja kerasnya di finansial kamu, memperbaiki finansial, tapi perbaikan itu bukan hanya dalam hasilnya bukan dalam satu malam terus and then gone. Enggak, hasilnya untuk jangka waktu yang panjang. Bagus gitu. Apalagi terutama kamu yang kerjanya di dunia kayak bisnis, di bidang-bidang di mana kamu yang punya kontrol sendiri. Karena orang-orang kayak kamu itu kamu bagusnya buat kamu punya sesuatu yang kamu bisa milikin sendiri gitu. Kita bakal ngeliat tentang energi orang tersebut ya. Spirit guide, angel, divine power, red light guide, and goddesses. Tell me about their current energy right now. Ini di sini ada energi Aries, Leo, Taurus, Virgo, Capricorn. Tell me about the person that they're dealing with, energi, kabar dianya gimana yang mereka pikirin. Ada 2 of Cups, ada Ace of Wands, lagi tumbuh,
kamu bisa, there's a new love. Tidak dipungkiri, aku nggak bakalan ngomongin hal yang manis-manis, nggak bakalan sugarcoat anything ya, nggak bakalan dimanis-maniskan. Kalau kalian dealing sama orang baru, kamu bisa jadi salah satu pilihannya dia. Tapi kalau kamu dealing sama seseorang yang sudah kamu kenal, di sini ada new love, ada cinta baru dalam hidupnya dia. Dari Two of Cups di sini aku melihatnya dia sedang berada dalam keadaan preparing for union, siap-siap untuk melakukan sebuah persatuan. Karena di sini ada Ace of Wands, ada Ace of Cups. Ini dua kartu Ace. Istilahnya ada cinta baru, ada cinta yang kemarin tumbuh. Jadi aku melihatnya dia dealing sama dua opsi. Cuman sama keadaan saat ini, ada peluang soal cinta, ada peluang untuk tumbuh dewasa. Kamu bisa dealing sama orang yang cukup pelin-pelan ya. Dia bisa Libra, bisa Gemini. Aku juga ngeliat Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga aku lihat dari Two of Cups, kalau secara energi kamu nanya, kalau kamu dealing sama pacar, kamu udah punya status, atau kamu emang lagi sayang-sayangan sama dia, secara energi dia lagi bucin banget gitu. Cuman kalau di sini ada sebuah perpisahan antara kamu sama dia lagi ada seseorang lain kalau aku lihat. Karena di sini partnership ibaratkan ada dua pilihan gitu. Dari Two of Cups, kamu juga bisa dealing nih untuk satu grup, kamu dealing sama seseorang yang punya pilihan dalam percintaan. Grup satu lagi madly in love with you, cinta mati sama kamu gitu. Oke. Kita lihat tentang energi orang ini dulu. Lagi ya, siapanya? Kita lihat siapanya. Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses. Tell me more about this person. Who is this person? Siapa orang ini? Who is the person that they're dealing with? Current energy, and who is this person? 5 cards. Ada the King of Cups, ada the Nine of Cups. Aku ngelihatnya dia orang yang cukup romantis, dia juga orang yang cukup pemberani. Dia punya banyak pilihan yang aku lihat. Memang dari si Six of Cups suka tebar pesona ya orangnya, cuman lagi keadaan ada tower moment dan ada kebingungan. Kalau ada kebingungan berarti biasa ada pilihan, yang aku bilang dia punya pilihan. Keadaannya saat ini dari King of Cups sebenarnya penuh dengan cinta. Emang dia lagi fokusnya ke percintaan. Dari The Nine of Cups, istilahnya lagi banyak tebar pesona, banyak ngumpulin pilihan-pilihan. Dari Nine of Wands, cuman ada ketidakstabilan. Ini orang punya passion yang sulit untuk dia kontrol, gairah yang sulit untuk dikontrol. Ada tower moment, ada tiba-tiba duar tahu tentang sesuatu hal. Yang namanya tower moment itu hal yang tidak terduga yang bikin dia pusing, bikin dia bingung. Oke, kita bakal lihat di sini ya. Ada energinya Capricorn, Aries, Scorpio. Dia ada yang kerjanya di dunia malam. Dunia malam tuh artinya kayak dia kerja malam-malam secara harfiah kayak gitu. Banyak mengerjakan sesuatu hal di malam hari. Shady business, developer. Ada yang high pressure, yang kerjanya juga lumayan menekan banget. Dia ada sudden awareness, ada tiba-tiba tahu tentang sesuatu. Dia awalnya ignoran banget orangnya, egonya besar, dan dia tuh sulit untuk menerima input dari orang lain. Tapi di situ ada transformation. Cuman lagi chaos banget sebenarnya keadaannya. Dia nggak nyadar dia keadaannya chaos. Dia nggak nyadar keadaannya lagi berantakan karena lagi banyak nih peluang nih soal percintaan. Contoh ya. Saat kamu mempunyai satu orang di dalam hidup kamu cenderungnya akan bosan. Saat kamu punya dua, kamu akan ngerasa sedikit bahagia karena kamu punya pilihan, kamu punya perbandingan. Saat kamu membandingkan seseorang, di situ akan tumbuh banyak godaan. Nah, nanti akan semakin banyak pilihan, mungkin pilihannya cuma 2, terus nanti 3 pilihannya, 4, 5, 6. Happy, udah pasti happy karena istilahnya aduh banyak banget yang suka sama gue nih, contohnya kayak gitu. Di situ kamu akan ngerasa seperti
atas awan. Saat kamu ada di atas awan, perlu kamu tahu, di situ malah tantangannya, anginnya akan semakin besar. Saat kamu bukan orang yang kuat, saat kamu fondasinya tidak kokoh, kamu cenderungnya akan ada di posisi seperti ini. Awalnya dia nggak tahu, dia berada di posisi yang sebenarnya sangat beresiko. Karena semakin dia punya banyak opsi, semakin dia gampang untuk runtuhnya gitu. Jadi sebenarnya dia berada di dalam keadaan yang terbelenggu sama ilusi. Dia nutup mata nih sama keadaan sekitar. Terus akhirnya ada tawar momen, duar, fondasi yang dia bangun tidak kokoh ternyata. Gitu. Jadi gitu ceritanya. Kalau kamu nanya keadaannya saat ini bisa dibilang memang bahagia, lagi bahagia tapi lagi banyak opsi, cuman ada risiko gitu. Aku lihatnya juga dia tipe orang yang cinta-cintaannya romantis yang kayak ala-ala ABG gitu ya. Cukup balance di perasaan. Lagi mabuk kepayang ini, orang yang tipenya gampang dimabukkan oleh cinta. Ibaratkan gini, kamu cuma punya satu, di situ kamu akan puas, memuaskan dahaga. Kamu punya banyak, glek, kamu akan kembung gitu loh. Nah, akan kembung kan, yang namanya kita minum kebayangan pasti akan muntah atau overwhelm. Dia ada di fase overwhelm nanti, kewalahan gitu. Terus yang aku lihat di sini emang lagi fokus banget ke percintaan ya si dianya, karena dari Knight of Wands di sini hatinya lagi membara gitu. Cuman be careful sama drama yang orang ini bawa, karena dia pelin-pelan gitu. Dia tipenya pelin-pelan, tipenya nggak bisa milih situasi. Saat dia nggak bisa milih, dia diem aja, akhirnya terpuruk sama kehancuran yang dibuat sendiri gitu. Dalam ya. Kita lihat lagi tentang orang ini, keadaannya, energi update keadaannya, baru nanti lihat perasaannya ke kamu gimana. Iya, dia lagi banyak pilihan, lagi banyak komunikasi. The Empress juga bisa dibilang lagi penuh dengan abundance. Dari The High Pieces di sini, kalau kamu dealing sama masculine, dia punya banyak rahasia. Kalau kamu dealing sama feminine, dia mencintai dirinya dia sendiri. Dia tidak terlalu memperdulikan orang-orang ya. Yang penting dia bahagia gitu. Ada sisi egoisme di situ. Keadaannya saat ini emang lagi overwhelmed, lagi kewalahan, lagi banyak yang harus dikerjain, banyak yang harus di-clearkan. Dari Page of Wands, dia kurang puas sama apa yang dia punya dalam kehidupan, jadi mau sesuatu yang lebih, tapi dia nggak tahu mau kemana arahnya. Tapi dari The Empress, kalau kamu dealing sama maskulin, ada seseorang yang diprioritaskan. Bisa itu kamu, atau bisa yang tadi aku bilang ada opsi. Karena di sini ada dua energi yang berbeda soal feminine ya. Kalau kamu feminine, kamu dealing sama maskulin, di sini dianya memang lagi dalam keadaan mencari sesuatu yang lebih. Cuman aku lihatnya kamu jadi orang yang prioritas gitu. Keadaannya juga kalau kamu dealing sama feminine ya, kamunya maskulin, dia banyak banget yang loyal sama dia, banyak banget yang setia sama dia. Jadi yang setia tuh benar-benar apa ya, kayak temen, kayak sahabat, yang benar-benar ngejagain dia banget gitu. Lagi banyak belajar. Kalau kamu dealing sama feminine, ini aku langsung akan lihat tentang perasaan dia ke kamu ya, karena dia overwhelmed banget. Jadi kalau misalnya kita nanya keadaannya, yang namanya overwhelmed tuh kewalahan. Jadi kalau aku bacanya bakalan ini kacau balau, karena dia emang lagi chaos banget, kacau balau lah. Dia tidak nyadar dia kacau balau, tapi kalau misalnya orang lain yang lihat, orang lain yang denger story-nya dan tahu tentang keadaannya dia, why gitu, kenapa bisa berada dalam situasi ini? Ini kadang-kadang memutuskan sesuatu yang salah nih contohnya, tapi dianggap benar. Jadi memvalidasi sesuatu yang tidak benar dibenerin, jadi ketutup sama ego. Yang penting bagi gue benar gitu, tapi sebenarnya di dalam hati kecil tuh salah. Contohnya kayak gitu dilakukan terus, akhirnya korosif lah, akhirnya jadi ngerugiin diri sendiri. Jadi ada dalam keadaan seperti itu.
Cuman aku lihatnya bisa dibilang gini, akan ada komunikasi antara kamu sama dia. Yang aku lihat ini komunikasi juga ada dua ya kemungkinan. Kalau kamu pasangan sama dia, yang aku bilang kamu diprioritaskan, ini komunikasi akan lancar, clear. Cuman ini sesuatu, kalau kamu dealing sama seseorang yang gak jelas, ini adalah sebuah komunikasi yang ujungnya bakalan bisa jadi konflik atau misunderstanding. Jadi hati-hati. Okay? Kita bakal lihat perasaan dia ke dirimu. Oh ya, sebelumnya aku bakalan lihat dari sini dulu deh. Message for you for this situation. Ada, this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Dia bisa jadi the one buat kamu. Bisa jadi partner romantic kamu. Ada wedding. The situation involve marriage. Jadi situasi ini juga bisa ngarah ke hubungan yang lebih berkomitmen. Hubungan yang komitmennya lebih, biasanya kodeannya juga akan semakin besar. Kita bakal lihat perasaan dia ke kamu gimana. Tell me more about this person feeling toward the people who watch this video. Perasaan dia ke kamu gimana? Ada the star, dia banyak harapan ke kamu sebenarnya. Bisa dibilang ada cinta di situ, cuman ada pembatas. Mencoba buat moving on. Oke. Mencoba buat mencari ketenangan. Sebenarnya kalau ngomongin soal perasaan yang namanya the star ya, di sini tidak dipungkiri ada perasaan minder. Ada perasaan yang healing. Compassion, harapan, care. Ini perasaan yang sayang. Contoh sayangnya nih, sayang yang tidak terhingga sebenarnya. Kalau kamu lihat di sini dia selalu ngeluarin air. Bisa dibilang sayang yang tidak terhingga. Kita ngomongin soal energi dulu ya. Kalau kamu dealing sama maskulin, perasaan dia ke kamu penuh dengan hal yang complicated. Jadi perasaan untuk menyayangi ada banget. Jadi tidak pernah habis. Selalu tumbuh, walaupun ada kekecewaan, selalu tumbuh. Tapi ada batasan. Ada juga kalau kamu dealing sama maskulin, perasaannya dia awalnya terombang-ambing, tapi akhirnya sekarang tenang. Kalau kamu dealing sama feminine, perasaannya dia ke kamu bisa dibilang rasanya ingin mengayomi, rasanya ingin menyayangi, rasanya care banget. Bisa dibilang dia udah sejujur-jujurnya sama kamu, tapi tetap aja ada yang membelenggu, ada yang memisahkan. Memisahkan tuh dalam arti bukan dipisahkan bener-bener break gitu loh, enggak. Cuman kalau dari the moon ada problem yang kalian berdua nggak bisa lihat problem ini gitu, karena dua-duanya buta dalam hubungan ini gitu loh. Juga yang aku lihat bisa dibilang perasaannya dia ke kamu cukup besar ya, sampai-sampai dia bisa surrender kalau kamu bilang sama feminine. So, kalau ngomongin soal perasaan cukup dalam, emotion kalian masih terikat satu sama lain. Bisa dibilang kamu bakal ngerasain apa yang dia rasain, kamu bakalan ngerasa di intuisi kamu, dia juga kayak gitu. Dia juga punya intuisi yang dia bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Jadi, istilahnya, jika kamu cemas, berarti ada sesuatu yang terjadi, contoh kayak gitu. Nah, di sini aku ngelihatnya, ada hal yang sebenarnya saran dari aku untuk menenangkan gejolak perasaan dulu kamunya, agar ini tidak mengabutkan gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat, salah satu dari kalian mencari sebuah ketenangan dengan kalau misalnya memang kamu adalah sumber kebingungan aku mendingan jauh-jauh dulu deh gitu. Kalau misalnya kamu sumber hal yang bikin aku galau, aku mendingan mundur dulu deh kayak gitu. Terus yang aku lihat adalah sebuah harapan sih. Jadi dia kayak punya harapan yang gede banget sama kamu. Cuman banyak ketakutan, banyak rasa minder. Dan di sini aku ngelihatnya dia mencoba untuk mengontrol rasa takut itu. Tapi kan kita ngomongin soal realita ya. Juga realitanya dia nganggap kamu seseorang yang kayak ya kamu you deserve better lah. Kamu mendingan kamu cari yang lebih baik deh, contohnya kayak gitu. Sementara dia itu ngelihat suatu hal itu hanya dari perspektifnya dia doang gitu, jadi nggak meremukan sesuatu dari hati ke hati. Terus kalau aku lihat di sini
balik lagi soal intuisi dan alam bawah sadar ya. Ini ada alam bawah sadar yang keterikatan satu sama lain sih. Gitu. Aku bakalan konfirmasi ya perasaan dia kayak gimana ke kamu. Tell me more about this person feelings. Ini tidak menentu ya. Sometimes ngerasa happy, seneng, sayang, cinta. Sometimes ngerasa stabil, gitu, netral. Jadi yang aku lihat di sini dari King of Pentacle, perasaannya adalah ingin mengayomi. Yang aku lihat, ingin taking care of you, perasaannya ingin bisa menjaga diri kamu secara keadaan ya dari sini, dari King of Pentacle. Soalnya bisa dibilang dia pengen provide. Contoh ya, kamu adalah seseorang yang sukses secara finansial, dia itu cukup lah. Dia agak mindernya adalah ya kamu bisa dapetin apapun yang kamu mau, sementara yang aku kasih juga kamu udah dapet gitu. Ada rasa minder di situ. Jadi keinginannya dia ingin memiliki sesuatu yang lebih daripada dirimu, dimana dia bisa ngasih kamu sesuatu. Itu kalau kamu dealing sama maskulin. Tapi kalau dealing sama feminin, bisa dibilang dia lumayan stabil perasaannya dari awal sampai akhir gitu. Cuman kokoh. Cuman ada fasenya dimana perasaan dia sangat bersemi. Yang namanya The Wheel of Fortune, ketidakstabilan itu kayak roda kehidupan. Jadi saat ada sebuah problem dalam hidupnya dia akan fokus ke problemnya. Jadi dia bukan hanya seumur hidup mikirin kamu, nggak gitu. Cuman memang sesuai fase, sesuai musim. Ada musimnya dimana dia penuh dengan cinta banget sama kamu, ada musimnya dia fokus sama kerjaan, fokus sama kehidupan, segala macam gitu. Aku bakal konfirmasi lagi satu kartu tentang perasaan orang ini ke kamu. Wheel of Fortune lagi. Sebenarnya antara kamu sama dia ada keberuntungan. Yang perlu kamu tahu, kalau ada The Wheel of Fortune 2 kali, itu artinya kayak this person meant to be in your life ya. Orang ini memang seharusnya ada di dalam hidup kamu, dan kamu memang seharusnya ketemu dan berhubungan sama orang ini. Dan ini bisa dibilang kayak takdir. Saat sudah ada takdir, kamu lepasin aja sama yang di atas alam semesta. Karena kalau misalnya sudah ada aturan dari alam semesta dan aturan dari Tuhan, ya ini pasti akan ada istilahnya akan ada jalannya lah gitu. Kalau kamu pengen jalannya, kamu tinggal praying, berdoa, manifestasi. Cuman yang aku lihat di sini banyak pressure. Kalau kamu nanyain perasaannya dia, ini banyak tekanan. Yang aku bilang dia lagi overwhelmed, lagi kewalahan. Saat dia kewalahan, dia bisa aja milih salah pilihan. Cuman itu di problemnya dia. Saran dari aku untuk kamu fokus sama untuk menjaga keseimbangan diri kamu aja gitu. Oke? Aku bakalan lihat tentang konfirmasi dari Oracle deck lagi ya. Tell me more about this connection. Ada reconciliation, someone from the past is returning to your life. Kalau kamu dealing sama seseorang di masa lalu, dia akan balik lagi ke dalam hidup kamu. Karena yang aku bilang, ini fated, takdir. Kamu ketemu sama orang ini memang harusnya ketemu sama orang ini. Kamu harusnya memang menjalani sebuah hubungan ini. Gitu. I just need one card. Thank you. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Respect sama diri kamu sendiri membuat diri kamu semakin menarik di matanya dia. Gitu. Okay, aku bakal lihat outcome of the situation. Dan nanti aku bakalan lihat pesan-pesannya. Tell me more about the outcome of the situation. Aku lihat dia mau sesuatu hubungan yang serius ya sebenarnya. The outcome of the situation, 3 of Cups, the 5 of Wands, the 5 of Pentacle. Ada sebuah perubahan antara hubungan kamu sama dia. Ini perubahannya sebentar ya. And then ada the King of Pentacle. The King of Pentacle keluar 2 kali. Kamu bisa dealing sama Aquarius, bisa dealing sama Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Kamu juga bisa dealing sama Sagittarius, Cancer. Kalau ngomongin soal outcome, ada sebuah reunion, ada sebuah pertemuan. Nah, dari 5 of Pentacle, aku melihatnya 2 orang ini ngerasa terabaikan satu sama lain.
ini siapapun akan ngerasa kompetitif. Jadi ada sebuah kompetisi, ibaratkan kayak kompetisi narik perhatian segala macam. Dari Five of Wands itu ada defensiveness dan ada kesalahpahaman. Dari The King of Pentacles di sini ada sebuah kepercayaan tapi juga kestabilan. Jadi kedepannya sebenarnya ada kestabilan. Cuman ini harus berubah dulu dari Five of Wands di sini. Konflik berdasarkan ego masing-masing sebenarnya. Kamu masih punya ego yang luar biasa besar. Dari The King of the Ocean, The Strength, ini kartunya lumayan dominan. Jadi kedua belah pihak ini ingin mendominasi satu sama lain. Cuman harus ada salah satu yang lebih dominan untuk lihat situasi ini sebenarnya seperti apa. Harus bisa salah satu lebih dewasa untuk bisa menurunkan ego. Kalau misalnya untuk beberapa dari kalian memang dealing sama pertemanan nih, ada di dunia pertemanan, cuman ini bisa minta bantuan teman, tapi dari Three of Cups, beberapa dari kalian memang dealing in third party situation, gitu. Jadi ini kalau mau konfirmasi lumayan banyak ya, yang aku lihat tuh banyak nih energinya, misal A, B, C, D, ini beda-beda outcome-nya. Ini ada yang outcome-nya interparty situation, ada yang outcome-nya akan ada sebuah pertemuan, ada yang pertemuannya berdua aja, ada yang bertemunya bareng-bareng. Dari The Five of Wands, ada Five of Pentacles, dia cari perhatian kamu gak nyadar, kamu nyari perhatian dia gak nyadar. Dia sebenarnya gak nyadar bukan karena sengaja gak disadarin gitu, sengaja gak diabaikan. Ternyata ini nggak sengaja gitu, ini kesalahpahaman seperti itu. Cuman yang aku lihat di sini dari King of Pentacles, ada momen dimana kamu akan mempercayai realita. Jadi dia akan memberikan sebuah realita yang jelas. Jadi alam semesta juga akan memberikan sebuah kejelasan gitu. Oke? Aku bakalan kasih pesan dari Oracle card yang lain, tambahan untuk kalian semua yang nonton video ini. Message for the people who watch this video. Ada clock, more time, take times, in time cycle, time to heal, progress. Nanti ada progressnya. Percaya sama waktunya. Jadi semua orang punya waktu masing-masing, timeline masing-masing itu beda orang. Jadi kamu nggak bisa samain sama orang lain keadaan kamu. Oke? Ini divine timing, harus kamu percayain. Math, not showing true feeling, hide persona 5, pretend, delete, and gaslighting. Ada yang memanipulasi keadaan di sini. Be careful. Ada seduction, attracting, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Yang aku bilang di sini ada sebuah third party situation. Juga ada yang lagi flirting, lagi dating gitu. Ini bisa datangnya dari kamunya atau dari dianya. Ada lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, uphill transformation. Ada transformasi yang tiba-tiba terjadi, dan di sini ada sesuatu hal yang akan kamu ketahui dalam waktu dekat, dan ini akan bisa jadi shocking news, sesuatu yang mengejutkan gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut tentang outcome-nya gimana, tentang perasaan dia ke kamu seperti apa, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Mau request apa aja terserah. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Thank you. Wah.